wabarakatuh. Ya, baik. Mohon izin untuk saya mulai diskusi pertemuan pertama fisiologi ya. Sebentar. Oke, baik. Saya mohon izin share screen untuk kontrak mata kuliah fisiologi. Sudah terlihat materi kontraknya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Jadi melanjutkan untuk mata kuliah fisiologi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah yang anatomi kemarin. Ada yang tahu bedanya? Kira-kira apa? Anatomi sama fisiologi. Bedanya apa? Sama-sama nanti kita akan mendiskusikan materi-materi yang berhubungan dengan sistem yang ada di dalam tubuh manusia, mulai dari sistem pernafasan, kardiovaskular, dan lain sebagainya. Ada yang tahu bedanya anatomi dan fisiologi? Kalau anatomi belajar susunannya, kalau fisiologi itu fungsi. Ya, oke. Jadi gitu ya, kalau anatomi dari bagian yang ada di dalam sistem itu apa aja. Kemudian kalau fisiologi, nah organ tersebut, bagian tersebut, fungsi, kemudian prosesnya seperti apa secara normal ya. Ini masih kita membicarakan secara normal karena setelah kita tahu proses masing-masing organ itu berjalan secara normal, nanti kita akan mempelajari bagaimana kalau organ tersebut mendapatkan paparan atau terkena bakteri, virus, dan yang lainnya, sehingga tidak bisa bekerja secara normal. Perubahannya seperti apa, mekanismenya seperti apa yang menyebabkan, tanda gejalanya apa, nah itu nanti di patogenesis. Ya, jadi kita belajar normalnya dulu seperti apa, baru nanti kita bisa membandingkan. Dia tidak normal, dia tidak bisa berjalan fungsinya secara bagus karena ada bakteri, virus, dan lain sebagainya yang mengubah fungsi normal organ-organ tersebut. Oke, kemudian dari bahan dari anatomi kemarin masih ada yang ingat beberapa hal atau sistem apa saja yang sudah dipelajari? Sistem pencernaan. Oke, sistem pencernaan. Nama lain dari sistem pencernaan apa? Nama lain dari sistem pencernaan apa? Ekspresi bukan? Ekspresi masuk pencernaan. Apa? Bukan ekspresi. Sekresi. Bukan sekresi, bukan ekskresi. Kalau pencernaan tadi sepertinya saya mendengar ada yang menyampaikan gastrointestinal. Ya. Kalau untuk yang pencernaan itu gastrointestinal atau digesti. Ya, jadi itu nama lainnya untuk sistem pencernaan. Organ yang ada di dalam sistem pencernaan apa saja? Usus, lambung. Lambung, ada yang menyebutkan usus. Apalagi nama sekalian dengan nama anatomisnya. Lambung namanya apa? Kemudian usus namanya apa? Apa nama lainnya? Lambung, nama lainnya apa lambung?
Ventriculus bukan, Bu. Oke, ventriculus bisa. Yang lain, ada nama lain lagi? Ada nama lainnya gaster. Ya, gaster bisa. Kalau usus nama lainnya apa? Kolon. Siapa tadi? Apa usus nama anatomi fisiologinya, anatomisnya? Kolon. Kolon itu usus besar, bagian dari usus besar. Intestin, coba dicek lagi. Intestin, usus halus, intestin. Di dalam usus halus ada duodenum, jejunum, ileum, ya. Oke. Lambung, selain lambung, usus, apalagi? Pankreas. Oke, pankreas itu organ ya. Jadi kalau saluran itu yang dilewati oleh makanan, kalau pankreas itu termasuknya organ karena dia tidak dilewati oleh makanan. Lanjut, apalagi? Anus. Liver. Ya, anus, liver, hepar, Esofagus. Ya, esofagus, ya. Nah, itu bagian-bagian dari saluran sistem pencernaan. Tidak jauh beda pada bahannya seperti yang di anatomi kemarin. Jadi nanti kita mulai hilang. Ya, ini ya. Jadi mulai dari sistem saraf. Sistem saraf apa? Masih ada yang ingat organnya? Otak. Otak. Oke, apalagi di dalam otak ada dendrit, neurit. Otak itu ada otak besar, kecil, cerebellum, diencephalon, mesencephalon, kemudian apa itu namanya? Yang di keseimbangan, saya lupa. Ya, jadi otak ada beberapa macam bagian ya, nanti masing-masing itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri termasuk bagaimana sistem saraf itu bisa berkoordinasi ke seluruh tubuh. Harus mekanisme stimulus atau rangsangan yang diberikan sehingga bisa menimbulkan suatu gerakan, suatu respon, yaitu nanti ada prosesnya, membutuhkan prosesnya, alurnya dari mana sampai ada nanti gerak refleks ya, bagaimana seseorang itu secara otomatis dari otak tanpa dengan koordinasi yang lain tapi bisa langsung bergerak dengan refleksnya, itu ada nanti mekanismenya. Kemudian untuk sistem respirasi dengan anatomi paru, bronkus, bronchiolus, alveolus, nanti di dalamnya akan ada mekanisme bagaimana pernafasan ya, menarik nafas, kemudian mengeluarkan nafas, inspirasi, ekspirasi, kemudian kapasitas paru seseorang itu seberapa besar, kemudian apakah bagaimana mekanismenya pada saat kita menyelam ya. Menyelam itu kita masih bisa di dalam tubuh itu mempunyai cadangan oksigen yang digunakan untuk proses biokimia metabolisme di dalam tubuh. Ya, jadi pada saat menyelam dengan beberapa waktu itu tetap di dalam tubuh itu ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, tubuh tidak akan bisa melakukan fungsi normalnya. Ya, jadi itu ada kapasitas total, vital, kemudian ada volume. Jadi bagaimana cara mengukur volume pernafasan seseorang itu ada metodenya. Jadi dengan menghembuskan nafas, kemudian
kita ketahui volume secara keseluruhan di dalam tubuh itu antara laki-laki dan perempuan pun akan berbeda. Untuk sistem respirasi, kemudian untuk muskuloskeletal, apa ini sistem muskuloskeletal? Tulang, Bu. Tulang dan ya, tulang dan otot. Bagaimana mekanisme kita bisa melakukan kontraksi, bisa melakukan relaksasi, kemudian juga ada persendian itu bagaimana cara proses pergerakannya, ya termasuk tulang yang ada di dalam tubuh, ya termasuk kemarin sudah mempelajari bentuknya, pipih, panjang dan lain sebagainya. Bagaimana tulang itu tadi ya berkontraksi, berrelaksasi. Kemudian kardiovaskuler. Apa ini kardiovaskuler? Jantung, Bu. Jantung dan apa? Jantung dan apa? Dan pembuluh darah. Ya, Peredaran jantung. darah. Ya, jantung dan peredaran darah. Jantung itu kardio, vaskuler itu adalah pembuluh darah. Ya, jadi bagaimana nanti kita mengetahui peredaran darah dalam tubuh kita besar, kecil, dari mana kemana, kemudian di dalam peredaran itu yang diangkut adalah darah bersih atau darah kotor, isinya oksigen atau CO2, beredar ke seluruh tubuh. Itu kemudian organnya yang berfungsi atau organ yang digunakan apa saja ya. Jadi nanti organnya kemudian sampai dengan fungsinya. Bagaimana dia bisa berfungsi untuk memompa, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian reproduksi wanita dan reproduksi pria. Jadi fungsi dari organ reproduksi wanita tersebut bagaimana secara normalnya berjalan, kemudian bagaimana bisa menghasilkan sel sperma, sel telur, usianya berapa, kemudian ada proses menstruasi, ada proses konsepsi, ya bagaimana menjadi janin, prosesnya bertemu di mana, bagaimana prosesnya, kalau tidak terjadi akan seperti apa. Kemudian juga lebih lanjut lagi mungkin nanti bisa ditambahkan atau ditanyakan kalau ada bayi kembar itu bagaimana prosesnya, apakah satu telur dengan 2 sperma atau bisa 1 sperma 1 telur, tapi kemudian pembelahannya yang berbeda sehingga dia bisa menghasilkan anak yang kembar. Kembar ada yang identik, ada yang tidak identik ya. Itu untuk wanita dan pria, reproduksi. Kemudian sistem integumentum ya. Jadi apa itu integumentum? Kulit gitu. Ya, jadi sistem kulit ya. Jadi yang kita berikan makanan tidak hanya di dalam tubuh, organ bagian dalam tubuh, tapi ternyata organ bagian luar pun, integumentum di kulit juga dia perlu kita berikan zat gizi. Perlu kita berikan agar dia agar kulit itu bisa terjaga elastisitasnya, kemudian kulit itu juga mempunyai beberapa lapisan, fungsi masing-masing lapisan itu apa saja, nanti juga bisa dibahas dalam materi tersebut. Kemudian panca indera, ya panca indera ada 5, mata, hidung, termasuk kulit tadi ya, kemudian lidah bisa merasakan ya. Jadi fisiologis proses bagaimana mata itu bisa melihat cahaya itu jatuh di mana, berhubungan dengan bagian apa, kemudian termasuk penciuman, kemudian perasa, mekanismenya seperti apa, itu nanti dalam materi sistem panca indera. Kemudian untuk ekskresi dan sekresi, untuk sistem pengeluaran ya, jadi pengeluaran yang memang dikeluarkan dari dalam tubuh, dia tidak digunakan lagi, ataupun sekresi ya pengeluaran dari organ satu. Ya kalau sekresi itu masih bisa digunakan. Dia dihasilkan dari organ A dan bisa digunakan untuk organ yang lain yang ada di dalam tubuh. Jadi nggak sampai keluar dalam tubuh. Kalau ekskresi itu sudah tidak bisa digunakan lagi, dikeluarkan dari tubuh.
Kemudian endokrin, hormon ya, hormon merupakan salah satu pengatur dalam tubuh kita yang mengatur proses metabolisme biokimia dalam tubuh, termasuk dari otak ya. Kalau otak kan memang pusatnya, tapi yang membantu hormon itu juga akan mengatur. Tadi ada di hormon reproduksi, ada di hormon yang di pencernaan, ada yang hormon di pencernaan, paling banyak ada di pencernaan ya. Kemudian hormon di sistem urinari, itu juga ada nanti bagaimana cara mengatur, mengendalikan proses pengeluaran urin, ya, itu ada. Nih di urinaria. Urinaria ini nanti hubungannya organnya adalah ginjal ya, ginjal, kantong kemih, uretra, ureter. Bagaimana urin itu bisa keluar, urin yang harus dikeluarkan itu karakteristiknya seperti apa, jumlahnya berapa, yang normal warna urinnya itu seperti apa, baunya, warnanya, pH dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ya, sistem pencernaan yang tadi sudah kita diskusikan di awal-awal saya tanyakan, ini sangat penting karena kita berhubungan dengan makanan yang nanti akan diproses di sistem pencernaan tubuh kita. Makanan itu masuk lewat mana, kemudian dalam bentuk apa pindah ke organ yang mana, ada yang membantu proses pencampurannya dengan apa, dan seterusnya. Ya, jadi karena makanan yang kita konsumsi bentuknya nasi, itu di dalam tubuh nanti akan terjadi perbedaan. Bahkan sampai pengeluarannya pun bentuknya juga akan berbeda. Sudah tidak akan dalam bentuk nasi lagi. Nah, prosesnya bagaimana? Kenapa bisa terjadi perubahan dari bentuk yang awal sampai di bentuk akhir tadi? Apa yang membedakan? Kemudian kalau memang tidak terjadi sesuai yang normal itu kenapa di dalam tubuh? Yaitu nanti sedikit kita singgung beberapa hal yang memang perjalanannya tidak sesuai dengan fungsi secara normal. Ya, jadi ini untuk 14 kali pertemuan ke depan yang akan kita diskusikan. Kemudian ada beberapa dosen ya di sini, nanti kalau misalnya nggak ada nomornya atau belum pernah berkomunikasi dengan dosen tersebut bisa menghubungi saya untuk saya berikan nomornya, atau nanti tak lengkapi nih nomornya berapa sehingga nanti bisa segera dihubungi untuk memberikan materi yang sudah saya buatkan ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk mata kuliah anatomi fisiologi ini Anda bisa sharing dengan teman-teman yang lain seperti dari teman keperawatan, dari teman kebidanan, maupun dari teman-teman kedokteran yang memang sedikit banyak kita juga mempelajari seperti mereka. Jadi kita mempelajari anatomi, mempelajari fisiologi, mempelajari patogenesis, yang itu juga dipelajari oleh teman-teman yang lain, tenaga kesehatan yang lain. Jadi kita bisa sharing, bisa saling melengkapi, kemudian kita diskusikan. Jadi pembelajaran atau materi tidak harus selalu dari kami, tapi monggo Anda silahkan bisa mencari dari media yang lain maupun referensi yang lain, nanti bisa sebagai bahan pada saat kita diskusi materi yang terkait hal tersebut. Ya, jadi memang untuk referensinya pun hampir mirip ya dengan teman-teman tenaga kesehatan yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Karena nanti di lapangan kita juga merupakan salah satu tim ya, di tim medis di rumah sakit ya. Jadi ada dokter, perawat, kemudian ahli gizi, kemudian ada analis ya. Jadi itu untuk dalam menyelesaikan suatu
kasus atau membantu proses penyembuhan pasien, itu kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang lainnya. Sehingga yang kita pelajari juga 11-12 ya, sama dengan mereka, hanya kita memberikan perawatan melalui makanan. Kalau teman-teman yang lain memberikan perawatan bisa secara langsung maupun dengan menggunakan apa istilahnya, obat ya, resep obat yang mereka berikan. Jadi kita sama. Jadi kita juga mempelajari hal yang sama sehingga kita tahu, oh dia sakitnya di bagian jantung. Jantung itu fungsinya seperti ini. Dia tidak boleh mendapatkan makanan yang misalnya tinggi karbohidrat atau yang terlalu banyak berlemak agar tidak memberatkan kerja jantungnya. Bisa. Ya, atau dia apa istilahnya? Sakit diare karena ada bakteri, berarti dia harus mengkonsumsi makanan yang A, B, C, D agar tidak memberatkan kerja saluran pencernaannya. Nah, jadi itu. Jadi kita tahu normalnya dulu gimana, harusnya dia bisa buang air besar itu teksturnya atau konsistensinya seperti ini, atau buang urinnya sekian liter, warnanya seperti ini. Tapi kok ternyata warnanya berbeda. Dia tidak bisa buang air kecil selama dalam 1 hari. Kenapa? Ginjalnya apakah ada sumbatan, ginjalnya apakah ada batu, yang harusnya di dalam ginjal itu tidak ada. Sehingga itulah terganggu fungsi normalnya, tidak bisa menghasilkan urin dengan baik. Itu salah satu contoh yang kenapa kita mempelajari anatomi fisiologi ya. Jadi sebelum kita mendapatkan paparan atau organ tersebut ada bakteri virusnya, kita tahu dulu normalnya berjalan seperti bagaimana sehingga kita bisa membuat suatu asuhan ya, atau membuat suatu perawatan melalui makanan untuk meringankan, membantu proses penyembuhan organ yang mengalami kelainan tersebut. Silakan, ada yang disampaikan, ada yang didiskusikan untuk materi fisiologi ini. Bisa juga belajar melihat, jadi di YouTube tidak hanya Anda melihat film ataupun lagu, silakan Anda ketik inspirasi-ekspirasi atau fisiologi pernafasan atau fisiologi pencernaan. Di YouTube itu kan ada. Nah, Anda bisa lebih mudah. Nah, jadi pada saat kita kita diskusi, Anda sudah memahami, oh ya, ternyata prosesnya seperti ini. Itu akan lebih memudahkan karena ini suatu proses ya, suatu perjalanan ya. Jadi kalau diceritakan kadang Anda hanya membayangkan, tapi bisa nanti kita selingi atau kita masukkan video-video yang memang untuk proses itu berjalan seperti apa sehingga mudah untuk dipahami. Untuk presensi dengan menggunakan Cydia sudah bisa digunakan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Sudah bisa, Bu. Oke, ada yang disampaikan? Baik, kalau belum ada yang disampaikan untuk diskusi yang pertama ini,
Mohon izin untuk saya mengakhiri. Semoga materi-materi yang sudah kami siapkan untuk 14 kali pertemuan ke depan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya, sehat-sehat semuanya, sehat-sehat selalu. Masa pandemi seperti ini itu sangat penting ya, bagaimana kita mempertahankan, menjaga kondisi. Kalau sudah agak merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, Anda sudah tahu harus melakukan apa agar tidak menjadi lebih parah lagi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.